Khusus buat video kali ini, kita bakal jalan-jalan. Nah, bener banget. destinasi Kita akan keliling Bali menggunakan 2 jagoan EV kita ini mencari destinasi libur lebaran. Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi sama gue Narendra. Dan gue Audrey. Gue Yola. Dan gua Chris. Dan di video kali ini, kita sekarang lagi ada di markas besar Setir Kanan yang ada di Bali nih. Lebih tepatnya kita di flagship store Setir Kanan Denpasar yang beralamat di... Alamatnya ada di Jalan Imam Bonjol nomor 467 Denpasar, Bali. Jadi Oke. emang lokasinya sangat strategis di tengah Betul. kota. Buat Betul. kalian yang pengen cari mobil-mobil dengan harga yang cerdas nih Sobat Bener. Setir, tinggal mampir ke sini. Bener banget, cukup dengan membayar cicilan sebesar 70 ribuan aja, DP 0% dan membayar 2 kali angsuran, Sobat Setir udah bisa bawa pulang mobil kalian. Bahkan bisa test drive juga loh Sobat Setir, karena di sini lahan parkirnya super luas. Betul Dan banget. khusus flagship yang di sini nih Sobat Setir menyediakan rental mobil juga. Untuk Elf-nya adalah 900 ribu per hari, untuk Innova 850 ribu per hari. Dan itu udah all in selama 12 jam. Mantep banget. Kasih. Emang buat Bali ini cocok banget buat jalan-jalan. Yes. Setuju. Gitu. Dan sebelum video ini, kami juga sudah melalui perjalanan yang sangat panjang. Betul? Bisa dibilang ini salah satu perjalanan terjauh Setir Kanan ya. Benar, Yes, dan betul dan banget. kita naik 2 jagoan EV kita Yes. ini ya dengan cerita masing-masing nih. Ada cerita versi Chris yang bisa diklik linknya di atas, dan ada versinya tim EV6 gitu. Jadi masing-masing punya dramanya masing-masing. Kalau gua naik BYD Seal bareng Yola, Lancar banget sih kita ya. kita enjoy Aman banget sih. dan ya sangat menikmati lah mobil Yes. ini. Benar, sama kita juga juga tim lancar, EV6 lancar dan aman. sangat-sangat menikmati kemampuan Betul dari mobilnya. sekali. Oke, pokoknya yang penasaran gimana keseruannya kalian nonton dulu nih video Betul. masing-masing dari kedua mobil ini. Betul. Gitu. Khusus buat video kali ini, kita bakal jalan-jalan. Nah, benar Ada banget. destinasi Kita akan Bali. keliling Bali menggunakan 2 jagoan EV kita ini mencari destinasi libur lebaran. Yoi, dan sembari juga kita bakal ngebahas apa aja yang kita dapatin, fitur-fiturnya Betul. yang tentu saja sangat membuat kita nikmat selama Nikmat di perjalanan tentunya. Betul. Oke, ada yang mau naikin? Ini ketemu lagi ya akhirnya Sobat Setir sama Ini 86 ikonnya flagship store Setir Kanan Denpasar nih ya. Yoi, Sobat Betul. Setir. Oke, langsung aja yuk kita Yuk. jalan. Oke, Let's go. Let's go. Yap, Sobat Setir, langsung aja sekarang kita choose setelah dari Setir Kanan Flagship Store Betul. di Denpasar nih Sobat Setir. Kami akan menuju destinasi yang Berikutnya. sebenarnya masih berhubungan dengan mobil-mobil dan ini cukup istimewa di Bali ya Sobat Setir. Jadi ikutin terus nih sepanjang perjalanan kami. Nonton ya. Dan sembari nih ya kita on the way ke lokasi tersebut, kami mau ulas nih fitur-fitur yang kami sukai ketika kami perjalanan jauh. Betul, dan sangat berguna banget ya, Yang tentunya ya. penting adalah fungsionalnya nih Sobat Setir. Oke, langsung aja kita bahas layar yang super besar ini. Betul, dan bisa di-rotate ya, bisa vertikal, Yoi. bisa horizontal. Nah, ini dia salah satu yang bisa dibilang cuma dimiliki oleh Betul. line-up BYD. Jadi nggak hanya punya si BYD Seal aja nih sebenarnya. Line-up lainnya kayak Atto, Tri, Dolphin. atau Dolphin itu juga sebenarnya bisa. Betul. Cuma emang layarnya si BYD Seal ini paling besar Sobat Setir. Untuk ukurannya ya, Yoi, ukurannya di 15,6 inch. gokil, gede banget. Jadi dari kemarin ini udah koneksi sama smartphone gua, bisa Betul. Android Auto dan Apple CarPlay juga, dan gede banget. Jadi gue puas banget buat ngelihat perjalanan nih, ngelihat maps itu gampang banget Sobat Setir. Yes. Gitu. Nah, sekarang kita langsung aja praktekin untuk Fitur dia yang bisa. paling spesial di dalam head unit ini ya. Betul, dan tentunya karena ini tadi masih di Android Auto, itu dia nggak bisa di flip, jadi dia harus di close dulu. Nah, Oke. nggak bisa di flip. Tombolnya bisa di steering switch-nya ya. Betul, di steering switch juga ada di sini, di touchscreen-nya juga. Oke. Oke, langsung kita bahas AC-nya nih Sobat Setir. AC-nya itu nggak bisa kita atur secara fisik.
Betul, karena emang kalau kita sentuh di sini fix banget ya, ini si Fix. kisi-kisinya ya. Iya, dia Nggak bisa nih Sobat Setir. mungkin kalau yang baru pertama kali naik dan belum tahu bakal bingung, ini kenapa ini nggak bisa diatur? Iya, Kalau karena- gua kedinginan gimana gitu ya? Karena kita bakal ngatur ini semua melalui si head unit yang besar ini nih Sobat Setir. Betul. Sekarang kita udah masuk di menu AC, di mana menu AC-nya ini yang sangat canggih, yaitu adalah pengaturannya nih. Pengaturannya macam-macam, bisa free kayak gini nih, kayak gue sekarang, dan dia dual zone. Jadi Yola bisa ngatur sendiri juga, gue juga. Betul. Modenya itu ada lumayan banyak, ada yang free tadi, terus ada swing. Nah, bisa goyang-goyang sendiri kayak di rumah, AC-nya Oke. kayak kipas gitu. Ada yang void avoid. juga. Avoid ini kita jadi terhindar dari si angin AC-nya, dia menghindari terkena penumpang ataupun pengendara biar nggak masuk angin Sobat Setir. Dan juga yang terakhir ada fokus nih Sobat Setir. Jadi fokus ini dia sengaja malah dikenain ke badan kita biar cepet dingin gitu ya. Betul banget. Sebenarnya ada satu lagi, yaitu adalah mode off. Nah, kalau di mode off ini benar-benar mati, biar sebenarnya fungsinya kalau emang lagi nggak dipakai AC-nya, soalnya di kiri nggak ada penumpang, cuma gua doang. Nah, itu kita matiin aja. Lumayan buat ngehemat yang namanya baterainya. Gitu Sobat Setir. Dan AC-nya udah lengkap, dual zone auto climate control. Udah bisa kita pakaiin air purifier juga nih, jadi buat udara yang lebih bersih Sobat Setir. Dia juga udah siapin gitu. Jadi emang pengaturannya super duper canggih, dan nggak hanya itu aja sebenarnya. Lampu, terus juga kursi, semuanya aturnya bisa dari dalam head sini. unit ya. Udah praktis banget pokoknya. Jadi canggih banget nih Sobat Setir gitu. Dan semisalnya nih gue lagi sendirian ribet nggak bisa ngatur AC-nya karena AC-nya touchscreen kayak gini. Buat gue pengemudi, BYD udah pikirin. Yes. Gimana BYD tuh? udah. Lagi kan? Ini voice comment-nya Sobat Setir, jadi kalau menyebutkan kata sandinya BYD nanti dia langsung connect nih kayak gini nih. Emang peka banget Cancel. ya. Oke, jadi dia juga sebenarnya udah punya voice comment, tapi gue mau bahas ini dulu. Oke. Jadi untuk pengemudi, gue tetap bisa fokus nyetir untuk ngatur AC sekalipun. Jadi di sini ada layar lagi, ini ukurannya di 10,25 inci. Pengaturan mobil juga lengkap dari sini, informasinya maksud gue. Dan termasuk untuk pengaturan AC. Nah, kayak gini nih Sobat Setir. Dia bisa ngatur yang namanya suhunya, mau berapa nih, mau anget, ada heaternya juga sampai di 32 derajat. Ataupun kalau mau juga didinginnya sampai dengan ini 18 derajat. Oke, udah super dingin ya. Dan juga untuk fan speednya kita bisa atur di sini tuh. Nah, jadi tangan gua ini tetap bisa fokus di setir aja karena ada steering switch di sini. Gitu. Jadi Praktis. tetap fokus nyetir, jadi tinggal jarinya aja yang baru main ya. Betul, dan kalaupun emang kepengen juga sebenarnya bisa juga lebih praktis kalau kita pakai voice comment yang tadi udah aktif secara mandiri. Yes. Jadi kita langsung aja tes ya. Boleh. Hai BYD. Open window. Jendela gua peka kebuka nih. nih Sobat Setir. Hai BYD. Close window. Ketutup lagi sendiri. Jadi kurang lebih emang sebenarnya ngatur AC juga bisa pakai voice comment tersebut. Jadi udah canggih banget gak Kita sih? bisa tinggal suruh-suruh aja ya. Yo, Kalau emang lagi rempong nih di jalan. asisten pribadi bisa dibilang. Gitu Sobat Setir. Praktis banget mobil ini. Buat gue sih fungsional dan canggih sekali. Yes. Mantap ya. Sangat berguna, mantap banget deh. Pokoknya udah praktis. Oke, kita udah mau deket nih. Tapi sebelum itu kita lempar dulu nih ke mobil selanjutnya karena Renda dan juga Audrey berada di Kia EV6. Mereka juga mau kasih highlight apa aja yang menarik dari mobil tersebut. Langsung aja kita lempar. Nah, di mobil ini juga ada banyak banget fitur yang cukup membantu kita di perjalanan jarak Betul, jauh nih. sama Apalagi road kita trip. juga udah ngerasain dari Jakarta ke Bali dengan mobil ini ya, kita benar-benar menikmati banget fitur-fiturnya. Dan kami mau menjelaskan ada beberapa fitur yang menjadi favorit kami berdua. Oke, Gitu. mulai dari lo dulu. Mulai Kira-kira dari gue fitur dulu. favorit Narendra tuh Oke, apa nih? fitur favorit gue salah satunya adalah ini sebenarnya small things, hal kecil, tapi ini attention to detailnya oke banget. Dan yang paling utama adalah sangat-sangat fungsional dan ngebantu ketika lagi nyetir. Oke, apa tuh? Yaitu adalah shortcut yang ada di sini.
Nah, yang di tengah ini, Dre. Iya. Ini memang first impression gue juga wow banget sih. Wow banget ya. Jadi dia tuh dua fungsi nih Sobat Setir. Bisa menjadi AC, shortcut AC, jadi controller AC nih di sini. Ini gue bisa berbagai macam pengaturan bisa gue lakukan. Kayak contohnya, gue bisa ngatur suhu dari dua buah knob putar yang ada di ujung kanan dan ujung kirinya. Ini buat ngatur suhu. Dual zone Dan juga dia ya? juga dual zone ya. Jadi yang kanan buat gue pengaturan driver, yang kiri untuk pengaturan si penumpangnya. Terus gue juga tentunya bisa mengatur fan-nya mau berapa. Terus gue bisa settingan ini nih, driver only. Jadi ini cuma gue doang yang nyala. Atau gue bisa sync. Kalau sync tuh lo sama gue jadi satu Jadi gitu sama. suhunya gitu. Betul. Nah, selain itu juga ada beberapa pengaturan kayak auto climate, front, rear, dan circulation gitu. Ada heat juga di sini. Keren Nah, banget ya. kerennya kalau gua lagi nggak mau mengatur AC tapi gua mau melakukan pengaturan yang lain, itu gua bisa pencet aja di sini tombolnya. Tuh ada panasnya gini. Switch. Dar. Nah, Wey. kita switch langsung otomatis jadi shortcutnya untuk si Head unit. head unitnya. Nah, di sini tuh ada beberapa buttons jadinya, ada kayak untuk home, phone, ada untuk sync track, terus ada juga untuk radio, media, setup. Nah, terus dua buah knob putar yang di ujung-ujung itu dia juga berubah fungsinya, Dre. Jadi kalau yang kiri yang punya lo, yang tadinya buat pengaturan suhu lo itu menjadi volume dan power. Kalau di gue yang kanan itu menjadi file dan tune. Jadi gue bisa Keren mengatur banget. memilih lagu dari sini gitu. Jadi Canggih. benar, untuk pengaturan tuh nggak perlu repot-repot sambil nyetir. Lo kan lagi harus fokus nyetir gitu ya. Lo nggak perlu repot-repot ngatur-ngatur dari head unit. Lo tinggal ngerubah aja di sini. Dia punya dua buah fungsi yang dimana Oke. dua-duanya sangat-sangat penting gitu. Menurut gue itu akan mempermudah di perjalanan. Keren banget. Keren Setuju banget. sih gue sama fitur ini emang top. Nah, kalau versi lo apa, Dri? Oke Sobat Setir, kalau versi gue, nah mungkin Sobat Setir udah nonton video sebelumnya atau yang belum boleh klik Klik link di di atas nih, atas. supaya tahu kalau gue sebagai passenger kerjaan gue di sini adalah Ya, tidur benar. Karena Audrey adalah definisi passenger princess yang Sorry ya, sesungguhnya, people. Sobat Setir. Benar-benar kerjaannya cuma Gitu. dua hal, yaitu tidur dan nyemil. Abis itu Sorry tidur, ya. langsung nyemil Abis lagi. itu tidur nyemil kan Itulah, gimana ini udah ada maps, sudah ada apa, gue udah nggak perlu Bener. kerja di sini. Benar, sama ada satu lagi fungsinya Audrey, yaitu ngitung pengeluaran kita, bener kan? Ya kan? Betul sekali Itu adalah Sobat fungsinya Setir. Audrey, Sisanya gitu. aku tidur. Nah karena gue tukang tidur nih, jadi faktor pendukung utama yang menurut gue keren dan nyaman selama road trip ini adalah kursinya, joknya gue. sangat nyaman. Sangat nyaman karena dia pertama sih first impressionnya empuk ya tentunya. Bener. Dan empuk. kayak meluk gitu loh si joknya. Benar setuju, kayak dipeluk. Betul. Oke. Terus. Nah, gak cuma itu, setelah dicari tahu lebih lanjut nih Sobat Setir, kenapa bisa seenak itu, ternyata dia menggunakan slim seat design. Oke, nah Jadi- apa nih Dri slim seat design? Slim seat design ini tuh memang dirancang khusus mobil EV nih Sobat Setir. Oke. Jadi kalau gue mau rebah nih ya, rebahan sampai lumayan rebah, itu tuh tetap nggak mengganggu row 2. Row 2-nya Oke. tetap luas dan nyaman. Jadi di belakang gue itu yang duduk adalah kameramen nih Sobat Setir, tapi mau gue tidur sampai serebah apapun, kameramennya tetap nyaman, tetap nggak yang jadi sempit. Itu juga lumayan amazing gue karena Bener. gue ngerasa kayak sorry kak, kayaknya ini ngejeduk ya, taunya enggak Nggak ternyata. aman. Nah itu semua Sangat karena aman. desain dari joknya. Kalau mobil biasanya desainnya itu dia bagian belakangnya, belakang joknya itu lurus gitu aja, Dri. Kalau ini tuh enggak, dia tuh melengkung gitu. Nah, Oke. ngelengkung itu fungsinya adalah memberikan legroom yang berlebih lagi untuk penumpang di row kedua Pantes, gitu. mantep banget. Makanya tetap nyaman yang duduk di belakang. Benar. Selain itu apa lagi nih? Jok Dan- ajaib lo nih. Jok ajaib gue ini Sobat Setir nggak sampai di situ, ada relaxation comfort seat. Oke. Jadi di situ kalau gue pencet nih si relaxation comfort seatnya, dia bakal ngeset ke posisi paling relaxnya, paling nyamannya. Jadi Oke. tidur gue akan semakin nyaman dan nyenyak. Nah, gitu. si relaxation seat ini nggak hanya di Audrey doang, karena di driver juga ada. Jadi dia tuh Betul. fungsinya naikin bagian penyangga bawahnya, dia naik, terus ngebikin kita zero gravity position gitu, Dre. Jadi kayak lo ngapung bener-bener ya? kayak ngapung gitu. bener Nah, salah satu banget. fungsinya di road trip ini selain buat tidur sama si passenger princess ini adalah untuk ketika kita lagi charging nih misalkan. Oke, nunggu ngecharge Itu ya. kan nunggu ngecharge lumayan makan waktu ya, seenggaknya setengah jam lah minimal. Nah, kalau emang ada tempat yang bisa buat nunggu, kayak misalkan tempat makan atau tempat yang lain gitu, lihat Itu kita bisa makan. itu kan bisa makan. Kalau nggak ada, cuman parkiran doang, kayak beberapa charging station yang kita lalui ya, itu kan cuman parkiran doang gitu. Ya udah, kita bisa nyantai aja, tinggal Betul. pakai si relaxation Driver juga seat. tinggal istirahat. Benar. Terus habis itu Gitu. tidur deh si Audrey, gue Betul. tinggal sendiri aja nunggunya, seperti biasa Sobat Setir. Serius Sobat Setir. Oke, tapi ada satu insight lagi nih dari bangku ajaib gue nih, Oke, apa? yaitu bahannya vegan. Oke, leather. pakai vegan leather ya, jadi ramah sangat lingkungan ramah juga, lingkungan. Mantap. bener. Dan
jok kita ini udah ada cooling and heated seatnya juga. Iya, Jadi sekarang gue lagi pakai nih. Bener, Bali kan emang nih lumayan panas nih Sobat Setir. Nah, biar badan kita tetap nyaman, kita bisa dinginin. Atau nanti kalau kita ke tempat yang dingin, kedinginan, bisa kita angetin. Betul. Gitu. Nggak Asik cuma itu, banget. setirnya juga bisa diangetin ya. Benar, setirnya juga bisa. Nih, tombol-tombolnya ada di sini nih, di bagian tengah sini. Gitu. Oke. Hemat. Kalau gitu kita lanjutkan lagi perjalanan kita. Kita ini menuju ke Kebon Vintage Cars. Itu merupakan sebuah destinasi wisata juga, dan isinya tuh kayak semacam museum tapi isinya mobil tua. Yes. Gitu. Kalau sobat setir suka otomotif tuh. harus mampir. Jadi itu kayak semacam kita mempertemukan mobil dari masa depan dan mobil dari masa lalu. Wih, keren banget Ya, filosofi ya, ya. lo. Mantap kan? Mantap. Oke, ikutin terus keseruannya. Let's go. Let's go. Oke Sobat Setir, kali ini kami sudah sampai ke destinasi selanjutnya. Betul banget. Kita Ada di ada Kebun di Vintage Cars Bali. benar. Dan benar. kenapa sih disebut Kebun Vintage Car Bali? Karena dulunya di situ kayak kebun ya Sobat Setir. Betul. Terus kalau ditanya lagi di mana, Pak? Lagi di kebun. Lagi di kebun. Yang bapaknya siapa toh? Jos Darmawan Yes. adalah ownernya, Sobat Betul Setir. sekali. Jadi ini adalah koleksi pribadinya punya Bapak Jos Darmawan, benar. Dan di dalam sini ada sekitar 200 mobil. Aduh. Benar banget. Dan mulai mengoleksinya sendiri dari tahun 90-an nih, Bapak Jos Darmawan. Benar. Tuh, dari hobi sampai bikin bisa dibilang ini museum mobil pertama di Bali. Pertama di Bali, Satu-satunya vintage juga. ya? Iya, Benar. vintage. Tujuan dibikinnya juga untuk mengedukasi anak milenial nih. Iya, jadi kita nggak kenal mobil-mobil listrik yang kekinian doang nih, Betul. tapi kenal juga nih sama mobil-mobil klasik. Nah, koleksi yang paling historisnya di sini, yang paling keren lah bisa dibilang itu ya, adalah sebuah mobil Plymouth tahun 48. Itu adalah mobilnya Bu Fatmawati zaman dulu. Waduh, sangat Benar banget. bersejarah. Ada di Benar sini banget. juga nih Sobat Setir. Dan selain itu ada mobil mass production pertama di dunia, yaitu Ford Model Model T T. tahun 1917. Ada di sini kondisinya juga masih kelihatan bentuk mobilnya gitu, masih benar. oke. Dan ada satu lagi, mobil koleksi pribadinya Pak Jos yang pertama, Yang yaitu spesial ada, sekali benar, berarti. ada Fiat 1100E yang berwarna biru yang ada di belakang situ. Gitu. Jadi spesial banget nih Keren koleksinya di sekali. sini. Keren-keren ya. Ya, emang untuk edukasi butuh sih yang kayak Pak Jos ini butuh nih biar nggak hilang dimakan oleh zaman. Benar. Setuju banget. Dan kita juga mempertemukan mobil dari masa depan, yaitu Yoi. yang kita bawa-bawa ini, Yoi. dan mobil dari masa lalu. Jadi mereka berdua lagi sungkem nih sebenarnya sama Sama sepuh kali ya. iya, waduh, berkat mereka hadirlah si duo Duo ini. ini. Benar banget. Itu pasti. Oke, sekarang kita mau keliling dulu, mau lihat-lihat mobil-mobil antik di sini, mau cuci mata. Tapi sebelumnya kita juga mau berterima kasih nih Kita pada Kebon dikasih nih. Vintage Cars Bali. Waduh, terima Merchandise. kasih. Yeay. Dapat kaos dari Bapak Jos. Betul. Terima kasih. Kebun Vintage Cars Bali. Nanti kita pakai buat jalan-jalan di Bali. Mantap. Terus sekali. Oke, kita masuk yuk, kita Kita keliling lagi. lihat-lihat ya. Let's go. Yuk, Let's go. Selamat pagi Sobat Setir. Nah, sekarang ini pagi-pagi nih Adri ya. Betul. Lebih tepatnya di sekitar jam 6-an. Yes. Kita udah keluar. Kita sekarang lagi di atas tol laut nih, Adri. Bener banget, dan ini view-nya bagus banget ya, Ren. View-nya bagus banget ya, gokil. Ini Betul. adalah tol Bali Mandara. Karena kami sedang ada di sebuah perjalanan menuju Ke alam. alam-alam, ya Tapi enggak? kita nggak mau spill nih tempatnya biar Rahasia sobat dong. setir nonton terus. Nah, destinasi ini juga sebenarnya lumayan jauh nih, Dri. Kalau dari penginapan kita tadi itu sekitar 1 jam Yes, Perjalanannya. 45 kilometeran. dan jaraknya di 45 km. Nah, perjalanan jauh kayak gini nih, Dri, paling enak sih sebenarnya sambil dengerin lagu. Bener banget, Iya sambil carpool karaoke, apalagi nih. Hah? Mobil ini nih Kia EV6 udah dilengkapin dengan premium sound nih dari Nah, Meridian. benar banget. Mobil ini sudah memiliki premium sound dari Meridian dengan total speaker sebanyak 14. 14 buah. Jujur kalau menurut gue
speakernya sih Paul bagus. ya. Speakernya bagus banget. Kita nyanyi-nyanyi mulu nih Sobat Setir di sini karena speakernya emang sangat bagus. Bener. Kita total nyanyi-nyanyi, terus juga menikmati lagu-lagu yang wah, apalagi kan Dentumannya tuh iya, jedung-jedung itu berasa ya. bass-bassnya sih Paul banget. Iya, betul banget Sobat Setir. Nah, terus si speaker ini juga intelijen sih sebenarnya, nggak cuman hanya sebatas speaker doang. Kayak kita bisa lihat nih di sini. Dia tuh ada Meridian Horizon, jadi dia tuh bisa nentuin, ngedesain gimana sih suaranya. Bisa jadi yang natural representation with clear and accurate sound in front of the listeners. Jadi kayak dia tuh di depan kita gitu. Sama bisa surround juga alias benar-benar sekeliling kita karena sih speakernya banyak tadi ya, berapa? Benar, ada 14 gitu. Benar-benar kayak nonton bioskop dari Setuju banget. all around you. Wih, Bisa kayak gitu tuh. keren banget nih. Atau bisa di custom juga. Nah, selain itu di sini juga ada settingannya si IntelliQ. Nah, Wih. IntelliQ ini adalah adaptive processing to ensure a consistent experience in all driving conditions. Dan settingannya ada macam-macam nih. Ada yang largest change, ada yang moderate change, sama smallest change. Gitu. Bener-bener Keren menurut gue nih audionya oke banget. Selain memang kan balik lagi ini mobil EV jadi dia kedap ya. Ditambah audio yang ciamik, perjalanannya juga jadi makin syahdu. Bener banget. Tapi kalau misalnya kita nih di row 1 lagi dengerin lagu, tapi yang row 2 mau tidur juga bisa banget. Itu bisa karena memang di mobil ini memiliki quiet mode ya. Betul, ada jadi fitur quiet mode. kamu lihat aja di sini juga. Kita pencet quiet mode-nya, terus tinggal sound yang muncul adalah sound di Bener. posisi driver Posisi nih. driver. Jadi di set langsung di bawah 25. Terus dia akan friendly buat penumpang belakang kalau mau tidur. Sebenarnya sih fungsinya buat kayak kalau bawa bayi atau baby car seat gitu, tapi bapak dan ibunya kayak kita sekarang Iya, mau dengerin agak sedikit lagu, jeb-ajeb di depan nih. ajab di depan masih bisa Sobat Setir, Gitu. bayinya nggak akan keganggu. Sebenarnya gitu ide utamanya. Nah, kita dari tadi nyeting-nyeting Jadi head unit yang melalui sebuah super head unit yang super besar ini di 12,3 inch Sobat Setir. 12,3 Curve inch, juga. benar. Dan dia mirroring juga ke instrumen clusternya, ukurannya juga 12,3 Yes, inch. sama dua-duanya. Gitu. Ini si head unitnya sendiri sih bagus ya, Dri. Iya, gue suka sih sama interface-nya. Interface-nya Dia juga kayak menarik, Bagus, menarik. Nggak kelihatan murahan gitu. Nggak kelihatan Kelihatan murahan, mewah. ya, berkelas gitu ya, bisa Yes, dibilang berkelas betul. gitu ya. Nah, di sini tuh juga banyak banget settingan di head Betul. unitnya gitu. Kita kayak bisa ngeset buat ya kalau Apple CarPlay Android Auto, masa sih 2024 belum punya? Iya. Nggak mungkin Buat lah, mobil rugi secanggih dong. ini pasti ada. Masih ada. Jadi Apple CarPlay Android Auto sih udah ada di sini. Betul. Terus di settingan yang bejibun banget di sini juga ada macam-macam ya, dari settingan mobilnya, Benar. Informasi kadasnya. tentang listriknya. Iya, di sini juga ada benar di EV ya di sini. Yes, EV. Ini kita bisa memantau Sisa baterai, sisa sisa baterai, range. sisa range semua. Terus media nih, ambient light semua juga bisa diatur nih. Bener, ambient light bisa diatur, dan ambient lightnya juga yang kita selalu banggakan Acungin jempol. karena menurut kita ambient lightnya sih ganteng ya, Dri. Ganteng banget. Dan dia ada di mana-mana gitu loh, kayak di dashboard depan, Bener. konsol tengah, door trim. Positioningnya ya yang oke. Iya, bener banget. Terus warnanya juga pilihan warnanya banyak Juga banget. macam-macam gitu. Jadi itu sangat-sangat membantu kita di perjalanan ya, menemani kita lah di perjalanan. Betul. Terutama Membuat suasananya gitu. lebih romantis ya. Jadi pengen romantis lagi. Wih. Ya udah, kita mau romantisan dulu. Kalau Chris gimana? Coba kita lihat. Wih, asik banget Rendra. Bisa mesra-mesra. Iya, kita sih nggak mau kalah juga ya. Iya dong. Nah, pagi-pagi jam 6 kita udah berangkat dan untungnya kemarin udah ngecas juga. Baterainya masih di 96%, range-nya masih di 560 kilo. Aman banget sih sampai Aman kita ke banget. tujuan nanti ya. Jadi kita punya waktu yang cukup panjang nih, sejam. Dan jaraknya sebenarnya nggak jauh-jauh amat nih, sekitar di 46 kilo. Yes. BYD Seal juga dilengkapi oleh ambient light yang juga nggak kalah cantik nih Sobat Setir. Betul. Bahkan bisa ikutin rhythm ya. Yes, bisa ikutin ritme lagu. Jadi kalau mau Dup, jedak-jeduk dup, dup, dup. bisa banget nih di dalam mobil Sobat Jadi bisa Setir. ganti-ganti juga warnanya, Banyak banget. banyak banget. Dan juga soal kekedapan kabin nih Sobat Setir. Menurut gua ini salah satu fitur yang diberikan dari BYD Seal yang gua sampai sekarang masih miss. Karena nggak percaya nih ternyata mobilnya sekedap ini. Gue setuju sih. Cuman mungkin karena emang dia double glass kali ya. Betul, dia double glass juga. Jadi ini sebelah ada mobil, ini ada motor nih sebelah kita.
Jadi nggak kedengeran sama sekali tuh ya? Nggak ada suara motornya. Jadi emang benar-benar hening banget nih. Terlebih kita juga dikasih audio yang bisa memanjakan telinga kami nih. Dan emang premium nih audionya Premium nih. dari Dyna Audio nih sobat dari Denmark ya. Dia emang merek untuk home theater. Jadi udah pol banget, bassnya enak, vokalnya enak. Jadi bisa carpool deh. Carpool dan enjoy banget. Yes. Luar biasa sobat setir. Gua sih amazed banget ya. Udah dapat kedap dan suaranya. Wah, pol banget ya di dalamnya ya. Jadi nyaman banget selama perjalanan. Ya kecuali sama knalpot yang kayak gitu ya sobat setir. Kalau itu emang di luar normal ya, jadi pasti masuk. Gitu. Oke, kita lanjut lagi perjalanan karena kali ini destinasi wisatanya lebih ke alam-alam, lebih menyatu dengan alam. Yes, dan Pastinya. bakal menyegarkan mata banget nih sobat Yoi, setir. menyegarkan diri, menyegarkan mata buat kalian yang mau healing nih sobat setir. Indah banget, pokoknya ikutin terus perjalanan kami kali ini. Let's go. Perjalanan kali ini kami ditemani masih bersama dengan BYD Seal tentunya. Di daerah sini, sekitar sini masih asri semua nih, Kris. Bener, Cocok banget buat healing. Destinasi ikonik. Ikonik Bali ya, ini banget sebuah patung yang salah satu paling besar di dunia juga nih. Karena kalau nggak ke pantai berarti nggak ke Bali. Betul.